Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Masih dalam rangka tahun baru 2022, saya akan membacakan sebuah pengalaman mistis. Kali ini dialami oleh Mas Teddy ketika berdomisili di Yogyakarta. Bagaimana cerita lengkapnya? Baiklah, tak perlu menunggu lama. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Malam itu selepas kerja shift sore, sekitar jam setengah 12 malam, bersama motor kesayanganku yaitu Grand 92 yang menolak punah, aku beranjak meninggalkan parkiran tempat kerjaku di salah satu hotel berbintang yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta. Saat itu, aku masih bertugas sebagai salah satu tim resepsionis di tempat tersebut. Jadi sebenarnya bukan hal asing bagiku jika berbicara mengenai berkendara malam hari. Sebab aku hanya salah satu dari sedikit karyawan laki-laki di bagian tersebut, sehingga jatah shift sore dan malam adalah hal yang lumrah bagi karyawan laki-laki. Ya, pasti mereka yang bekerja di pariwisata atau di hotel paham betul akan hal seperti ini. Malam itu aku tidak merasa ada hal yang berbeda dengan malam-malam lainnya. Hanya seingatku, langit sedikit mendung dan angin terasa agak dingin. Mungkin karena masih sekitar bulan Januari sampai Februari yang saat itu masih dalam periode musim penghujan. Kulajukan motorku dengan kecepatan sedang, sebab perjalananku menuju rumah kurang lebih akan memakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit dari kota Yogyakarta menuju Sedayu, Bantul. Memasuki daerah Ambar Ketawang, selepas area pom bensin kurang lebih 300 sampai 500 meter setelahnya di Jalan Yogyakarta Wates, samar aku melihat dari kejauhan ada seseorang berdiri di pinggir jalan. Namun masih kurang jelas itu adalah lelaki atau perempuan yang sedang berdiri di kejauhan. Sebab udara saat itu terasa sedikit berembun, dan seingatku pula, jalanan terasa agak sepi dari biasanya. Mungkin dikarenakan hujan lebat yang sempat mengguyur daerah itu sebelumnya. Tampak dari jalanan yang cukup basah. Sekitar tahun 2003 tersebut, sebenarnya masih banyak pula dijumpai persawahan yang cukup luas di kanan kiri jalan utama ini. Dan penerangan jalan juga tidak terlalu banyak, sehingga menambah suasana yang terkadang kita sebut jalan horor. Orang-orang menyebutnya jalur pantai selatan Jawa. Jalan utama ini sebenarnya cukup lancar, namun tidak seramai, seluas, dan seterkenal jalur Pantura atau pantai utara Jawa. Saat itu motorku melaju semakin dekat dan semakin jelas pula mataku bisa melihat bahwa sekian jarak di depanku ada seorang gadis yang sedang mengayunkan tangan kiri untuk melambai kepadaku, seperti isyarat ingin memperhatikan aku dan motorku dari lajunya. Oh iya, sekedar informasi saja ya. Salah satu nasihat almarhum ayahku yang sering kuingat adalah, "Le, kalau kamu naik motor sendirian, biasakan bawa helm 2. Satu dipakai kamu sendiri dan satu lagi untuk jaga-jaga seandainya ada yang ingin nunut atau ikut membonceng." Nah, jadi sebenarnya urusan bonceng-membonceng sebenarnya aku juga sudah cukup fasih. Kadang ada juga dari teman kerja yang ikut memboncengku saat pulang kerja. Cuman bedanya malam ini aku nggak bawa helm. Nah, kembali pada ceritaku di atas. Aku segera memberhentikan motorku di samping gadis itu, di tepi jalan yang tidak ada trotoar. Seingatku, dia menggunakan celana jeans hitam atau gelap, kemeja cewek dengan lengan pendek, aku lupa warnanya, dan sepatu cat sambil menggendong tas punggung.
Dari penampilannya, aku bisa melihat dia gadis muda dengan usia sekitar 18 sampai 23-an, seperti anak kuliahan atau mahasiswi. Saat itu, dia menatapku dengan pandangan yang agak aneh. Ya, agak kosong gitulah, dan pastinya tanpa senyuman. Matanya melihat ke arahku, namun jelas bisa aku pastikan bola matanya tidak mengarah ke mataku. Jadi di antara kami tidak ada kontak mata. Wajahnya tampak sedikit pucat, seingatku. Dia terlihat lesu, seperti sedang capek. Lalu aku menyapa dan sedikit berbincang dengan gadis ini. "Halo mbak, ada yang bisa saya bantu?" kataku sambil tersenyum. "Bisa anterin saya pulang mas?" kata dia tanpa senyuman dan tanpa ekspresi. "Lah rumahnya si mbak di mana?" Aku tanpa tersenyum tapi serius bertanya. "Di dekat Rewulu." Masih tanpa senyum dan tanpa ekspresi. "Oh, deket sini dan satu arah kok. Oke lah, cuman aku gak bawa helm ya mbak." "Da apa toh? Udah malam, gak ada polisi juga," kataku. "Ayo deh," kataku sambil senyum sedikit. Tanpa menjawab apa-apa, dia langsung naik membonceng ke belakang motorku. Dalam perjalanan ini, sebenarnya aku sedikit merasa aneh. Pertama, setiap aku bertanya sesuatu kepadanya, dia seperti enggan untuk berbicara menimpaliku. Ya, mungkin dia memang capek seperti terlihat dari wajahnya yang lesu. Yang kedua, aku sedikit tidak menyukai bau parfum yang dipakainya. Saat dia melintas di sampingku ketika aku membonceng tadi, baunya seperti bau bunga, Jepun atau Kamboja atau sejenisnya lah. Namun terasa tidak sedap di hidung, agak menusuk. Hanya karena udara dan hawa persawahan sekitar saat itu terasa kental, jadi aku pun tidak memiliki pikiran macam-macam. "Namanya siapa mbak?" "Mawar mas." "Dari mana mbaknya? Kok malam begini baru pulang? Kerja? Kuliah?" "Rumah teman." "Oh, gak diantar sama temennya?" Dia cuma diam. "Gak ada yang jemput atau bawa kendaraan sendiri?" Lagi-lagi dia cuma diam. Akhirnya aku pun ikutan diam. Malam itu, setelah beberapa waktu dalam perjalanan yang tanpa percakapan dan hampir mendekati jalan depo Pertamina Rewulu, aku kembali bertanya untuk memastikan lokasi rumah si gadis ini, biar tidak salah lokasi dan bisa segera sampai di tujuan. "Sebelah mana ini mbak? Lewat jalan mana rumahnya?" "Nanti ikuti kata saya mas." "Oh gitu, oke, nanti bilang aja ya." Sekitar daerah jalan depo Pertamina Rewulu tersebut, selepasnya kurang lebih 150 sampai 200 meteran, terdapat jalan kecil ke arah kanan, menyeberang jalan. Gadis ini mengarahkanku untuk memasuki jalan desa tersebut. Jalan itu semacam shortcut atau jalan pintas menuju ke arah lain. Jalan ini seingatku terasa asing, walau sebenarnya aku seringkali mondar-mandir di jalan utama tadi. Namun karena tidak pernah menggunakan jalan pintas ini, sehingga terasa sangat tidak paham. Sebelumnya aku nggak pernah tahu juga sih ada jalan ini. Kemudian dia terus memberikan panduan arah kepadaku. Belok kanan, belok kiri, lurus, dan seterusnya. Hingga kami akhirnya tiba kembali di jalan beraspal selepas jalan pintas tadi. Namun tetap saja masih berada di jalanan yang menurutku asing. Cukup sepi, kurang penerangan, seingatku. Dan kiri kanan dari jalan tersebut hanya terdapat 2 atau 3 rumah penduduk saja dan berjarak 30-50 meter satu sama lainnya. Kami terus melaju di jalanan tersebut menuju ke arah utara. Padahal rumahku menuju arah barat, seharusnya dari jalan utama sebelumnya. Melewati tengah persawahan, kembali dengan hawa agak dingin selepas hujan dan gelapnya malam. Setelah beberapa waktu, aku tersadar bahwa jalan ini, kalau tidak salah dalam pikirku saat itu, adalah salah satu jalan pintas atau tembusan dari beberapa jalan pintas lainnya.
jika aku berkendara menuju ke suatu daerah yang bernama Godean, Yogyakarta. Sebagai informasi saja, beberapa jalan pintas atau tembusan di daerah Sedayu ini juga menuju ke daerah Godean, atau jika ingin ke kota Yogyakarta namun ingin melewati rute lain, termasuk melewati desa Kemusuk yang cukup terkenal itu, yaitu desa tempat kelahiran almarhum Presiden Soeharto. Setelah berkendara kurang lebih 15 menitan melintasi gelapnya malam dan sepinya jalanan, akhirnya sampailah kami di suatu tempat masih di pinggir jalan utama menuju Godean tadi. Di sana tampak olehku ada 3 buah rumah yang berjajar. Bagian depan ketiga rumah ini mempergunakan penerangan lampu bohlam kuning dan memiliki halaman yang agak luas, berbentuk persegi dan berlantai semen. Biasa dipergunakan orang-orang untuk menjemur padi atau gabah atau bahan-bahan lainnya. Dan rumah-rumah tersebut berjarak 10-15 meteran satu sama lain. Di belakang ketiga rumah itu hanyalah hamparan sawah yang cukup luas. Sebelum di kejauhan, selepas sawah tersebut, terdapat beberapa rumah lainnya yang tampak seperti sebuah pemukiman penduduk. Terlihat dari lampu-lampu yang tampak menyala dari kejauhan. Hanya saja, aku tidak tahu jalan mana untuk bisa ke arah desa tersebut. Kemudian, gadis ini menepuk bahuku dan berkata, "Berhenti di sini, Mas. Rumahku paling kanan." Lalu, aku pun dengan sigap menghentikan motorku dan menurunkan si gadis ini di depan rumah paling kanan tadi. Rumahnya sedikit berbeda dengan 2 rumah di sebelahnya. Cat rumah nampak paling baru dibandingkan tetangganya, seperti rumah yang baru selesai dibangun. Sambil aku mengamati sekitar, seingatku memang tidak ada terasa hal yang aneh. Semua tampak normal, selain wajah si gadis tadi yang masih tanpa senyuman dan ekspresi, dan bau parfumnya yang enggak aku sukai. Dia lalu mengucapkan terima kasih dan sempat berbicara. "Mas, enggak mau mampir? Di rumah gak ada siapa-siapa loh. Saya sendirian." Tanpa senyum dan masih tanpa ekspresi. "Oh, enggak mbak, makasih. Lain kali aja, udah malam juga. Makasih ya." Aku tersenyum dan menolak dengan halus, karena takut juga kan digebukin hansip. Lalu aku pun segera menghidupkan motorku kembali dan melaju dengan segera dengan berbalik arah menuju Sedayu, yaitu arah selatan barat. Berjarak sekitar 3 hari kemudian, sekitar siang hari, karena diminta oleh ibuku untuk membeli ikan lele di pasar Godean. Ibuku punya penjual langganan di pasar ini. Aku pun kembali berkendara ke arah utara menuju daerah Godean tersebut. Coba lewat jalan pintasan yang malam itu aku lewati saat pulang dari nganterin si Mawar lah. Bener gak sih? Kok jadi penasaran? Pikirku saat itu. Lalu aku pun mencoba kembali berkendara dengan melewati jalan pintasan dari daerah Sedayu yang nantinya mengarah ke jalan Godean di jalan yang sempat aku lewati malam itu. Setelah sekian waktu, jalur yang kulewati terasa sesuai hingga sampai di lokasi yang menurutku adalah lokasi di mana aku menurunkan gadis asing tersebut malam itu. Namun, ada hal yang mengejutkan dan membingungkanku, yaitu saat aku tidak menemukan sama sekali rumah ketiga atau yang paling kanan tersebut. Rumah yang pada malam itu diakui oleh si gadis tersebut sebagai rumahnya, dan tempat di mana aku menurunkan gadis tersebut tepat di depan rumah. Di tempat tersebut hanya terdapat 2 rumah saja, bukan 3 seperti malam itu. Karena heran, aku pun sempat kembali sekali lagi untuk berputar arah dan melintasi jalan sekitar tersebut untuk memastikan bahwa akan kutemui rumah berjajar 3 seperti yang malam itu yang aku jumpai. Namun sama sekali tidak kutemukan. Siang itu, kebetulan di depan salah satu rumah tersebut, aku melihat ada seorang bapak yang sedang menjemur sesuatu di halaman rumahnya. Langsung saja, karena penasaran, aku pun berhenti dan berbicara kepada bapak-bapak tersebut. "Siang pak, maaf mau bertanya sebentar. Jadi gini pak,
sekitar 3 malam yang lalu kan saya sempat mengantarkan seseorang nih tengah malam ke tempat ini. Tapi di sebelah rumah bapak ini ada rumah satu lagi, Pak, kataku sambil menunjuk ke arah kiri dari rumah bapak tersebut. Rumahnya itu kelihatan kayak baru selesai dibangun, Pak. Rumah saat saya nganterin gadis itu, Pak. Saya ketemu sama dia itu waktu dia minta tolong di sekitar Jalan Wates, Yogyakarta, setelah Ambar ke Tawang. Lalu bapak-bapak itu menjawab, "Siang, Mas. Nggak ada tuh, Mas, rumah samping kiri saya ini. Cuman ada samping kanan ini. Kalau boleh tahu siapa namanya, Mas?" Mawar, Pak. Usianya itu sekitar 18-23 tahunan. Cewek, masih muda, kayak anak kuliahan gitu, Pak. Mahasiswi kayaknya. Saya yakin di sini saya nurunin. Walau malam, tapi saya nggak buta loh, Pak. Oh, Mawar. Nggak ada tuh, Mas, setahu saya. Nggak kenal nama itu. Sebelah saya ini punya anak satu, tapi masih SD kelas 6. Kalau anak saya sih udah besar. Satu di luar kota, satu kerja di Magelang. Oh gitu, Pak. Lah, siapa ya yang aku antar ini? Malah jadi bingung. Kataku sambil tertawa. Kalau 3 hari lalu loh, Mas, ada anak gadis masih kuliah. Cuma namanya kalau nggak salah, seingat saya ya kayak yang Mas sebutin tadi. Tapi ini mungkin loh, Mas, ya. Mungkin ya. Itu anaknya salah satu warga di desa belakang sana itu, Mas, yang ada di seberang sawah. Maaf loh ini, Mas. Tapi gadis itu meninggal baru 3 hari yang lalu di jalan sekitar daerah Gamping. Katanya sih karena tersambar bis atau truk gitulah. Masih muda, Mas, kasihan. Katanya dia itu dari rumah temennya sepulang kuliah. Hah? Yang benar, Pak? Meninggal di tempat? Iya, Mas, beneran ini, ucapnya. Tapi ya maaf ya, nggak tahu bener yang Mas anterin itu atau enggak. Saya kurang tahu, Mas. Kok jadi merinding saya, Mas? Kasihan. Lah, apalagi aku, Pak. Jangan-jangan yang aku anterin malam itu jadi ikutan merinding deh. Setelah beberapa saat di situ, aku pun akhirnya berpamitan dengan bapak-bapak tadi yang ku ketahui bernama Pak Hari. Aku lalu melanjutkan tujuanku ke Pasar Godean. Sambil berkendara, otakku berpikir, lah, masa bener yang aku anterin malam itu wong mati, arwah, atau jin? Kok ya nggak ngecek kakinya nyentuh tanah apa enggak ya malam itu? Cuman bau parfumnya emang nggak enak sih, kayak di kuburan. Lanjut pikirku. Terus kalau malam itu aku diajak masuk rumah, ngikut aja. Lah, apa nggak ikut hilang ya kayak rumahnya? Pikirku saat itu. Sekian cerita dariku, Teddy Rizky, Denpasar, Bali. Salam waras. Terima kasih Mas Teddy Rizky untuk kiriman cerita kali ini. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak episode ini. Namun sampai di sini saya menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.